Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Gus Yahya tegaskan bahwa Jawa dan Tarim memiliki martabat yang sama. Dilansir dari Endu Online, di saat Gus Yahya membentuk atau melantik PWNU Papua Selatan, beliau menegaskan bahwa keturunan Timika dan Makassar setara martabatnya, begitu pula keturunan Jawa dan Tarim. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua sebagai pribumi Nusantara. Hari ini sudah tidak ada lagi kasta-kasta yang menyekat, yang memisahkan di antara suku-suku di Indonesia. Keturunan Tarim tidak boleh lagi merasa jumawa, merasa di atas, merasa paling suci, merasa paling memiliki hak untuk mendawir orang-orang pribumi. Ketum PBNU sebenarnya sudah berkali-kali menegaskan kepada kita bahwa la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara Arab dan non-Arab, hitam dan putih, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini sesungguhnya memberikan pesan moral kepada kita, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Hari ini sudah tidak ada lagi kasta-kasta, khususnya di internal Nahdlatul Ulama. Kiai pribumi kalau memiliki ilmu dihormati. Walaupun anaknya kiai tanpa ilmu, ya kita anggap biasa-biasa aja. Kita hormati beliau karena beliau adalah anak kiainya. Tidak ada orang lahir yang langsung dapat karpet merah. Semua harus berproses, semua harus belajar, semua harus berjuang untuk mencapai kesuksesannya. Ayo kita baca beritanya. Merauke, NU Online. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan bahwa semua manusia tanpa memandang latar belakang suku, ras, dan asal daerahnya adalah setara. Tidak ada perbedaan martabat di antara manusia atas dasar latar belakang apapun. Hal ini disampaikan dalam acara halal bihalal dan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Papua Selatan di Semanggajaya, Merauke, Papua Selatan, Senin 5 Mei 2025. Apa yang disampaikan Gus Yahya ini sesungguhnya memiliki pesan yang luar biasa. Salah satunya di sini adalah ungkapan bahwa tidak ada perbedaan antara Papua dan Makassar, Makassar dengan Jawa, begitu pula Jawa dengan Arab. Ini menandakan bahwa kita lahir di bumi pertiwi ini, lahir di bumi Nusantara ini, memiliki derajat yang sama di mata hukum. Siapapun berhak menjadi orang sukses. Kalau ingin sukses, belajar yang rajin, ilmunya banyak, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Beriman dan berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lanjut. Yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke setara martabatnya dengan keturunan Timika, yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar martabatnya sama dengan keturunan Jawa, yang keturunan Jawa martabatnya sama dengan keturunan Tarim. Tidak ada perbedaan di antara kita. Jadi teman-teman muhibbin yang masih ngotot ya, ayo dong kita buka. Sebenarnya apa yang disampaikan Gus Yahya ini hanya melanjutkan pesan-pesan Al-Quran yang kita perjuangkan mulai dari pelurusan sejarah Nusantara. Perbincangan polemik nasab sesungguhnya bukan karena kebencian, tapi kasihan. Kasihan kalau ada sekelompok orang minoritas lagi, angkuh, mudah marah, sok paling jago, sok paling suci, sok paling yes, ya. Khawatir suatu ketika mayoritas marah, habis mereka. Ya, jangan kelewat ya. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Bagi kita siapapun yang tinggal hidup nyenyak makan di bumi Nusantara ini.
Tidak ada keunggulan antara Arab atas non-Arab atau kulit hitam atas kulit putih. Kita setara sebagai anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam. Ya. Kita semua ini bani Adam, gak usah unggul-unggulan bani apa. Kita semua setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ilmunya banyak, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, diangkat derajatnya. Ya. Gus Yahya menjelaskan bahwa walaupun berbeda-beda warna kulit, tetaplah saudara sesama anak bangsa Indonesia. Pesan ini khususnya relevan untuk Papua, bahwa sesama bangsa Indonesia harus bisa bersatu. Ada kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, macam-macam. Itu sudah takdir dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mesak. Ya Allah, lahirlah saya dalam keadaan kulit putih, kulit hitam, coklat, dan lain, nggak bisa. Kita lahir apa adanya, kita lahir sudah sesuai dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan yang putih merasa lebih bersih, yang kuning merasa lebih ganteng. Semua itu adalah saudara-saudara kita. Semua adalah Bani Adam, keturunan Adam yang dimuliakan. Kalau kita menghina kulit hitam, sesungguhnya kita sedang menghina zat yang menciptakan kulit hitam. Kalau kita menghina orang-orang Nusantara, sesungguhnya kita telah menghina zat Allah yang menciptakan orang-orang Nusantara. Ya. Di sini saudara-saudara kita berkulit hitam, sawo matang, kuning, semua bisa bersatu karena kesadaran kita satu Bapa Adam, satu tanah air, satu Tuhan tuturnya. Jadi sahabatku sekalian, apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini, jadikan catatan bahwa kita sebagai rakyat Nusantara harus hidup berdampingan. Tidak ada lagi klaster-klaster, tidak ada lagi orang cium kaki orang, tidak ada lagi orang minum ludahnya orang. Kalau kita ingin dapat keberkahan, minta doa. Kalau kita ingin dapat keberkahan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datangin ibu kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk ziarah, ibu kita di rumah kita lupakan. Tidak sedikit orang yang seperti itu. Padahal doa paling mustajabah adalah doa dari kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Bagi kita yang masih memiliki ibu, mari kita datangi ibu kita, minta doa kepadanya. Bagi ibu kita yang sudah meninggal, kita datangi kuburannya, kita berziarah kuburannya, baru datang ke ziarah ke wali-wali yang lain. Oke, demikian informasi pagi ini, mudah-mudahan sedikit memberikan tambahan pencerahan bagi kita. Ya, tolong disampaikan pada saudara-saudaraku, khususnya para muhibbin yang masih ngotot, ngeyel, dan gak mau mendengarkan omongan orang lain. Ayo dong, buka pikiran kita, buka kesadaran kita. Jangan terlena, terlarut dalam kegelapan. Kita harus bermartabat, kita harus menjunjung tinggi sebagai sesama warga pribumi, dengan harapan 2045 Indonesia mencapai emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.